Hey, apa perasaan lo kalau gue kasih tahu ada cara buat ningkatin potensi lo belajar hal apapun dan dapat semua karir yang lo pengen? Dengan mustahil? Enggak juga. Di video ini, gue bakal bahas tentang satu online course yang diikuti oleh banyak sekali mahasiswa di US untuk supercharge cara belajar mereka, maksimalin potensi mereka supaya bisa belajar lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, dan yang paling penting, course-nya gratis. Penasaran? Ikuti video ini. Yang baru nonton, langsung subscribe. Mari kita bahas. Nama online course-nya Learning How to Learn. Jadi, belajar cara belajar. Cukup menarik ya? Jadi, kita belajar cara supaya kita bisa efektif belajar. Online course ini diajar oleh dua orang, yaitu Dr. Barbara dan Dr. Terence. Online course ini tuh salah satu online course yang paling populer di edX, yang udah diikutin oleh 3,4 juta orang, dan saking populernya, online course ini dibikin versi bukunya, Learning How to Learn for Teen and Kids, yang punya review 4,7 di Amazon, dan bukunya laku banget. Jadi semua tips yang ada di sini tuh dianggap cukup kredibel karena science based dan bisa secara scientific meningkatkan kemampuan kita dalam belajar. Yang bikin course ini beda adalah biasanya course lain tuh bahas soal teknik-teknik belajar, tapi di sini kita bahas tentang gimana caranya sebenarnya sebagai manusia kita belajar. Contohnya misalnya ada satu bagian how to learn. Gimana caranya kita memahami cara otak kita bekerja, cara pattern kita bekerja. Terus gimana cara kita sebagai manusia itu menerima informasi, mengatasi rasa malas, dan gimana caranya kita bisa enhance kemampuan belajar kita seperti orang-orang zaman dulu dengan namanya stacking skills. Jadi kita nambahin skill-skill lain yang bisa meningkatkan kemampuan belajar kita. Gue sendiri mendapatkan banyak manfaat dari course ini, terutama dalam cara gimana kita bisa mengkonsumsi informasi sebanyak-banyaknya untuk ngelakuin hal yang kita inginkan. Contoh yang paling praktikal adalah dari pribadi saya sendiri, saya bisa belajar apapun selama ada bahannya di internet. Jadi background saya tuh saya dulu kuliahnya di finance, terus saya kerjanya di marketing, terus saya juga punya pengalaman bikin tech product, terus juga project management, public speaking, writing, dan sebagainya gitu. Itu semuanya tuh terjadi karena saya mengerti pola belajar saya dan menerapkan course ini. Jadi buat kalian yang ingin bisa belajar banyak hal, terutama untuk meningkatin skill, karir, ataupun mau bikin bisnis, ini tuh course yang sangat fundamental dan penting banget. Belajar cara belajar. Bayangin kalian bisa jadi superhero yang bisa belajar apapun. Ini tuh super power yang sangat dibutuhkan terutama di zaman-zaman sekarang. Karena dengan adanya AI, dengan adanya automation, dengan adanya digitalisasi, informasi itu banyak banget. Tapi gimana cara kita memanfaatkan informasi itu yang jauh lebih penting. Gimana caranya kita mengakuisisi ilmu itu menjadi sesuatu yang kita bisa manfaatkan. Itu jadi penting banget. Di online course Learning How to Learn ini, dia bagi section jadi 4. Jadi bagian pertama itu adalah apa sih belajar, apa sih learning. Learning itu adalah proses kita memahami sesuatu. Jadi salah satu hal yang mungkin tidak diajarkan atau jarang diajarkan pas sekolah itu adalah memahami sesuatu. Karena biasanya cara kita dinilai di sekolah itu adalah dari pemahaman kita menghafal sesuatu, mengerti sebuah konsep. Saya masih ingat dulu di zaman saya kuliah di Parahyangan, itu beberapa mata kuliahnya itu justru menghafal sebuah konsep, bukan mengasah pengertian sebuah konsep. Nah, padahal belajar itu adalah gimana cara kita mengkonsumsi sebuah informasi dan mengerti, memahami informasi itu, mengkoneksikannya dengan beberapa dot-dot yang ada di dalam otak kita, sehingga kita bisa dapat referensi. Buat tahu cara buat belajar atau cara learning yang tepat, itu kita harus sadar bahwa setiap orang punya style yang beda-beda. Ada satu konsep namanya metacognition, itu memahami pola diri sendiri dalam hal-hal seperti ini. Jadi semua orang tuh punya tipe format belajar yang beda, tipe environment belajar yang beda, cara approach dalam menghafal yang berbeda, memahami yang berbeda. Ada yang lebih senang baca dulu baru ngerjain, ada yang senang ngerjain dulu sampai baca. Itu pattern-pattern yang kita sendiri sebagai orang dewasa itu harus semakin lama semakin tahu kita tuh tipenya seperti apa. Jadi strategi belajar antara satu orang dengan orang lainnya pasti beda. Strategi belajar kalian dengan saudara kalian pasti beda. Jadi kalian harus tahu tipe belajar kalian itu seperti apa sih. Apa yang bagus buat kalian. Kayak contoh kalau buat saya pribadi, saya bakal lebih cepat belajar untuk satu bidang yang baru ya. Itu kalau udah ada framework yang saya bisa klik dan ada orang yang ngajarin. Jadi saya tipe yang prefer ada gurunya atau saya ikut online course atau gimana. Jadi saya tahu frameworknya tuh saya bakal lebih cepat tuh ngerti atau ngebolak-balik frameworknya
dibanding saya disuruh discover sebuah framework baru gitu. Contoh misalnya dulu beberapa bulan yang lalu saya baru belajar berenang, terus guru coach renang saya tuh ngasih tahu framework, oh William, sebelum berenang harus belajar dulu, jangan belajar berenang dulu, belajar dulu cara supaya nggak tenggelam. Nah itu ada frameworknya tuh. Saya bakal lebih cepat ngerti kalau misalnya udah ada frameworknya. Teman-teman mungkin punya pola yang beda, mungkin ada yang kayak, oh saya harus nyoba dulu nih, terus kayak harus gagal dulu, terus googling dulu, atau misalnya saya perlu ngerti dulu konsepnya, khatam dulu baru nyobain. Beda-beda. Jadi semakin teman-teman bertemu dengan sebuah konsep baru, sebuah bahasa baru, sebuah ilmu baru, sebuah teknik baru, pasti nanti lama-lama tahu, oh pola saya kayak gini, pola saya kayak gitu, dan lain sebagainya. Bagian kedua dari learning how to learn itu adalah satu konsep namanya chunking. Chunking itu artinya kita cacah-cacah informasinya, jangan ditelan langsung banyak gitu. Jadi konsepnya adalah kalau misalnya kita baru ketemu satu ilmu baru, let's say kita ngomong kita mau belajar digital marketing deh. Digital marketing sebagai orang yang awam banget, itu kita bakal overwhelmed dengan informasi yang terlalu banyak. Contohnya misalnya, kalau misalnya kita ikut sebuah course atau kita nonton YouTube, kita bakal ketemu banyak sekali frasa baru, banyak sekali mazhab, banyak sekali matrix, banyak sekali teori-teori, konsep. Misalnya kalau di marketing kita bakal ketemu kayak ada SEO, ada ads, ada email, ada website, bikin website, ada CRO, ada sebagainya gitu. Itu bakal bikin kita overwhelmed karena kita nggak tahu mana yang selevel, mana yang nggak selevel. Contohnya misalnya ada orang yang ngelihat, oh ada audience, ada SEO. Nah itu beda level tuh. SEO itu lebih ke channel, audience itu lebih ke strategi. Tapi konsep-konsep kayak gini kalian nggak bakal paham di awal. Karena kalian belum ketemu case-nya, kenapa konteksnya seperti itu, kenapa konteksnya seperti ini. Jadi yang dibutuhkan adalah pas kita encounter sebuah ilmu baru, kita harus sadar bahwa informasi yang kita tahu itu mungkin masih messy, masih clutter. Bayangin ini kayak lemari yang kita baru nemu lemari yang berantakan banget, kita harus susun-susun dulu nih. Oh ini bagiannya di sini, ini bagian di sini, ini bagian di sini, ini bagian di sini. Buat saya pribadi ngikutin framework yang udah ada itu sangat membantu untuk minimal tahu kategorisasi awalnya seperti apa atau cabang ilmunya seperti apa sih gitu. Kalau kita misalnya contoh ambil yang lain, misalnya ilmu biologi, kita tahu nih, oh ini tuh fauna, ini flora, ini tuh let's say bakteri, ini virus, ini fungus. Nah, pengkategorisasian yang sudah dipakai secara umum itu biasanya ngebantu kita supaya kita bisa ngerti lebih cepat. Tapi jangan bayangin kalian ketemu satu konsep terus langsung ngerti, karena pasti banyak banget yang dipakai. Itu satu approach. Approach lain yang saya bisa rekomend adalah masuk dengan sebuah case khusus. Contohnya misalnya, let's say kita ngambil contoh digital marketing lagi, banyak orang yang struggle dengan mikirin mau mulai belajar dari mana. Padahal bisa juga dilihat dari mereka butuhnya apa nih. Jadi belajar dengan satu hal khusus dulu. Misalnya saya mau ningkatin engagement di sosmed, kita udah punya sosmed, mau ningkatin engagementnya, itu dibelajar. Itu berarti yang harus pelajari adalah social media marketing, dikulik tuh terus menerus. Nah itu tuh biasanya nanti kita bakal nyebarnya tuh nggak langsung ketemu satu konsep semuanya gede, harus ngerti kayak SEO, harus ngerti email segala macam, karena yang kita butuhin tuh case spesifik. Nanti di sana kita bakal ngerti kayak, oh di social media marketing ternyata ada turunannya, harus ngerti audience, harus ngerti goal. Oke, goal sama audience sih masuknya kemana nanti? Nanti makin lama makin menyebar knowledge-nya. Jadi cacahan-cacahan yang kita awal telan dikit-dikit, lama-lama jadi banyak dan kita makin ngerti. Itu tips yang lumayan efektif buat kalian ngerti dengan cepat. Bagian ketiga, bagian yang mungkin paling sering kita alami, itu adalah procrastinate atau malas-malesan. Gimana caranya kita melawan malas-malesan ini? Karena malas-malesan menurut studi yang dilakukan oleh 2 profesor di US ini adalah salah satu yang paling membuat kita malas belajar hal baru. Mungkin karena konsepnya terlalu gede dan kita bingung, ngerasa overwhelmed dan sebagainya. Jadi ada beberapa tips yang dikasih. Yang pertama adalah tadi masuk ke tips yang kedua, kita pecah kecil-kecil. Setelah kita pecah kecil konsepnya, kita pecah kecil tasknya. Misalnya kita punya 100 hari buat belajar, kita pecah nih, hari pertama kita belajar A dulu, hari kedua kita belajar B dulu, hari ketiga kita belajar C dulu, terus kita mengulang sebagainya. Jadi kita pecah tuh ke hal yang kecil-kecil. Buat orang-orang yang mungkin nggak bisa komit dengan task yang kecil, itu satu approach yang cukup efektif adalah punya deadline. Jadi kita set deadline, misalnya dalam 1 minggu kita harus ngerti satu konsep. Buat orang yang mungkin tetap nggak patuh dengan deadline-nya, saya punya satu tips yang mungkin cukup efektif. Itu adalah libatkan orang lain menjadi deadline-nya. Jadi ada yang ngingetin kita nih, udah belajar belum? Udah ngerti belum? Dan lain sebagainya. Contoh misalnya bisa kita minta orang tua, kita bisa minta partner kita bisa minta teman kita bisa minta orang lain. Kalau nggak salah ada tuh jasa-jasa di
Twitter tuh saya pernah lihat yang tugasnya cuma buat ngingetin kita doang. Nah, itu bisa dipakai. Itu hack buat kita bertanggung jawab dengan pembelajaran kita sendiri. Gitu. Jadi, supaya kita nggak males-malesan. Teknik lain yang bisa dipakai adalah ada satu teknik namanya Pomodoro. Pomodoro ini adalah kita tuh pecah jam belajar kita, misalnya 1 jam, itu nggak semuanya 1 jam kita habisin full buat belajar doang, karena pasti burn out, capek. Jadi kita pecah, jadi misalnya Pomodoro tuh tekniknya 25 menit belajar, 5 menit break, 25 menit belajar, 5 menit break. Jadi kalau misalnya 1 jam itu technically breaknya itu 2 kali 10 menit. Tapi kita pecah kecil-kecil. Jadi kita ngerasa kita udah dapat milestone yang kelihatan lah milestone-nya. Jadi kita nggak belajar doang terus kayak oh capek nih. Tapi kalau misalnya udah Pomodoro yang ketiga, oh kita udah ketiga nih, ngerasa ada sense of progression. Itu juga salah satu teknik yang bagus buat kita overcome males-malesan untuk belajar ini. Yang keempat, section keempat di learning how to learn, ini konsep yang mungkin agak awam di Indonesia. Jadi konsepnya namanya Renaissance Learning. Konsep ini argue bahwa orang-orang zaman dulu, orang-orang terutama di konsep ini, konsep Renaissance, itu mereka punya banyak sekali interest dan knowledge. Nanti saya kasih satu buku di sini namanya Range, yang sering dipromosin sama channelnya Endgame dari Pak Gita. Itu bahas tentang gimana cara seseorang tuh bisa jadi generalis yang tahu banyak hal. Menurut online course learning how to learn, itu mempelajari banyak konsep bisa membuat kita lebih cepat belajar. Contoh misalnya, di kasus saya belajar marketing, tapi kalau misalnya teman-teman belajar marketing, itu teman-teman bakal encounter konsep lain yang deket banget, psikologi. Psikologi sama marketing tuh deket banget, karena kita ngejualnya ke manusia. Terus kita juga bakal belajar ekonomi, karena marketing harus ngerti tentang bisnis dan sebagainya. Terus setelah dari sana kita harus ngerti turunannya marketing, misalnya copywriting. Terus kita harus ngerti misalnya desain. Itu bagian dari ngerti desain tuh harus, bukan nggak cuma ngerti desain doang, ngerti desain bagus, tapi juga harus ngerti psikologi orang seperti apa, desain seperti apa yang bagus. Jadi pada kenyataannya emang skill-skill modern zaman sekarang itu kita perlu ngerti banyak hal, nggak cuma ngerti satu hal doang. Ini yang mungkin membuat orang-orang zaman dulu itu lebih gampang belajar, karena mereka punya banyak cabang ilmu dan lebih mudah survive, karena mereka nggak cuma tahu satu hal doang. Nah, ini arguable, cuman dalam konteks kita belajar, kita bisa gabungkan beberapa ilmu yang menurut kita relevan, supaya menambah pengetahuan kita sendiri. Kayak contohnya di saya, kalau saya ngerti marketing, saya bisa sedikit banyak ngerti produk. Ilmu pas saya bikin produk saya tahun lalu, itu banyak sekali di-influence dari cara saya mengerti marketing behavior sama psikologi dalam membuat orang interaksi dengan app yang saya bikin. Nah, itu saling berkaitan. Jadi kita tahu apa yang dibutuhkan, kita tahu apa yang nggak dibutuhkan. Kalau sekolah zaman sekarang, biasanya ilmu tuh dikategorisasiin. Ada IPA, ada IPS, ada biologi, fisika, matematika, sejarah, ekonomi, dan sebagainya. Yang di-argue di konsep learning how to learn ini adalah kalian tuh bisa belajar apapun tanpa mengkotak-kotakan ini. Banyak banget sekarang tool-tool yang udah memudahkan kita untuk belajar. Contohnya kayak kemarin saya sendiri coba memahami konsep Web3, cryptocurrency, AI, machine learning. Itu kalau baca sendiri bingung, karena kita terbatas lah vocab yang kita bisa keluarin, karena kita masih belum ngerti. Salah satu hack yang saya pakai adalah nanya ke ChatGPT. Jadi kemarin saya nanya ke ChatGPT, kalau di AI machine learning model tuh ada namanya variable. Variable tuh apa sih? Terus apa sih yang bikin variabelnya kayak gini? Apa sih kayak gini? Jadi kita udah punya banyak sekali tool buat kita belajar. Jadi harapannya dengan teman-teman ngerti gimana caranya punya banyak sekali knowledge yang bisa dipelajarin, dan ini tekniknya udah tersedia. Teman-teman kalau misalnya penasaran, tinggal ikut course-nya gratis di edX, tinggal cari di Google, ketik aja learning how to learn, masuk, dia langsung free semuanya, tinggal ditonton videonya, ikutin tasnya dan sebagainya. Harapannya teman-teman bisa punya skill adaptability yang tinggi, terutama di zaman sekarang di mana perkembangan teknologi itu cepet banget. Jadi kita tuh harus bisa adapt, dan skill belajar itu adalah skill yang paling penting. Skill akuisisi ilmu itu skill paling penting sekarang, yang dicari di semua company manapun, karena sekarang zaman lagi nggak pasti, semua orang harus bisa adaptasi. Adaptasi itu ya belajar. Kita harus bisa belajar hal baru. Kita nggak boleh batasi diri sendiri. Kita harus punya growth mindset gitu. Jadi, hopefully dengan mengaplikasikan konsep learning how to learn ini, teman-teman bisa lebih efektif dalam belajarnya, lebih cepat
dalam belajarnya dan bisa maksimalin potensinya. Gapai mimpi-mimpi apapun dengan hanya mengandalkan kemampuan belajar teman-teman. Teman-teman bisa jadi apapun, akses informasinya udah banyak banget sekarang, dan skill ini tuh bakal skill yang cukup game changer menurut saya pribadi. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, tolong klik subscribe kalau yang belum, dan komen di bawah menurut teman-teman apalagi yang bisa dilakukan buat tips-tips belajar. Sekian dulu buat video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.